Ini mereka benar-benar menyiapkan untuk link dari seorang Albert. Sengaja ditangkap, disuruh pakai. Dipaksa ya? Iya dipaksa. Supaya tidak bisa mengcounter meta mereka. Oke, let's see. Apakah ini bakal menjadi game yang mulus untuk Araki Hoshi? Atau dengan grafik komposisi dari Todak ini masih bisa ditahan tentunya dengan slow effect yang benar-benar ngeselin banget dari Todak di area midnya dan bahkan dari pasif dari Kari sendiri. Sementara Ciku mau coba untuk ngeharasin di area bawahnya kali ini masih bisa bertahan seperti dari Ciku sendiri. Dan ini ya sepertinya agak struggle dari Sin sih. Sin kayaknya harus benar-benar main tarik ulurnya sabar banget. Oke, bakal kita lihat di sini. Bang Sin berhasil kabur menuju ke arah belakang. Lihat damage yang diberikan di early sangat sakit. Memilih untuk mundur terlebih dahulu. Para pemain dari tim Araki Hoshi, bahkan Albert sudah mendapatkan satu purple buff-nya. Diganggu Yumsnya kali ini. Damage-nya masih tidak bisa diterima. Tapi nanti ketika Estes sudah bersuara di level 4, dia bakal bersinar memecahkan. Iya, benar banget. Dan ini harusnya dari Todak mereka bisa coba untuk ngambil early-nya sih. Karena kita tahu Moon juga bisa nge-claim dengan cepat. Dengan Soul Bloom dan juga Magic Shockwave-nya. Dan slow effect juga for Miss. Kalau dia mau main agresif dengan Lancelot ini juga bisa banget Albert. Cuma butuh level 4 dan bahkan purple buff di tangan seorang Albert kali ini. Dia bisa mainin rotasi yang cukup cepat untuk Araki Hoshi. Yes, bahkan lihat di arah bottom lane dari VN pun harus membantu pergerakan dari seorang Bang Sin untuk mendapatkan satu buah minion. Lihat, tidak bisa dibendung. Damage dari seorang Ciku terlalu sakit. Formage pun akan mundur ke arah belakang dan akan coba untuk mencoba mendapatkan satu buah turtle karena rotasi yang dilakukan dia udah standby on position dan VN pun bakal coba untuk balik kembali membantu pergerakan dari seorang Albert. Nongol sangat dikeluarkan. Coba untuk mendapatkan satu dari seorang Momo bakal mundur ke arah belakang. Samsung Galaxy A52s 5G CCTV di Turtle sudah up Iya, kali ini. betul. Dan kali ini Clay udah mendapatkan level 4-nya. Sudah ada Circling Hill juga, tapi Formis sepertinya dia coba untuk melakukan inisiasi ke area turtle-nya hanya untuk mengecek keberadaan dari Albert sendiri. Momo di area atas kali ini dengan R7. Dan ada fun fact juga, 3 game yang dimainkan oleh Todak melawan RQ, Formis dan Moon selalu memakai area yang sama, yaitu Lancelot dan juga Esmeralda. Ini udah bisa dibilang kayak mungkin power pick dari Lancelot sendiri untuk Formis. Yang kita tahu dia hero signature adalah Lancelot juga. Dan memang Esmeralda berkali-kali juga selalu dipick sama Momo. Kita sempat ngeliat di group stage juga. Tapi kali ini lihat dari RQ mereka bakal coba nahan di game yang ketiganya. R7 bakal tarik ulur. Udah ada flicker yang digunakan R7, tentunya tidak ada escape mechanism lagi. Jadi harus agak sedikit bersabar dari R7. Oke, coba berhasil mendapatkan satu buah clear minion dari soul plan R7. Kali ini membuat dia selamat dari gengking 2 player tim Todak. Bahkan di sisi light dari tim Araki Hoshi terpressure di arah god lane-nya. Tapi Albert mencoba untuk mencari celah untuk mendapatkan satu buah turtle. Dan akan karya terusan kali ini dimenangkan oleh para pemain dari tim Araki Hoshi kembali. Tapi flicker terpaksa dikeluarkan oleh seorang Ciku untuk selamat dari satu buah wave. Dan bakal lihat Albert berhasil mengamankan tanpa ada seorang Lancelot yang dimana formasinya di-press abis-abisan oleh seorang Clay di depan sana. Iya, dan dipaksa Phantom Execution untuk digunakan dari formasi sendiri untuk kabur dari kejaran Clay di area jungle-nya. Sementara kali ini turtle yang bisa diamankan oleh Araki Hoshi akan menambah pundi-pundinya, akan menambah early XP juga untuk Araki Hoshi. Dan ini slow effect yang ngeselin banget dari Estes-nya. Sin masih di babysit tentunya dengan seorang Finn kali ini di area bawah. Dia benar-benar kasih pressure banget. Sin-nya benar-benar dijagain supaya dia bisa dapetin stack untuk ngedapetin damage deal tambahan untuk Sin. Oke, tapi lihat ada Yum sempat sana. Bang Sin is coming, damage terlalu besar dikeluarkan. VN harus menggunakan flicker ke arah belakang. Bang Sin pun juga sama seperti harus bertahan mundur sedikit demi sedikit. Lihat 3 player is coming. Mencoba untuk melakukan pressure. Ciku nggak bisa dibendung. Kali ini damage-nya di early di level 6. Dia benar-benar kuat. Tapi di late game nanti Bang Sin akan menunjukkan taringnya memecah. Dan bahkan S7 juga masih nahan di area atasnya. Masih cukup santuy bareng sama Momo juga. Dan ternyata kali ini Araki Hoshi mereka bakal coba untuk ambil gold buff. Bakal coba rotasi ke area bawah. Ngedapetin semua jungle untuk Albert sendiri. Dan apakah babysit dari Finn akan berhenti begitu saja. Dan mulai membantu Albert di area mid kali ini. Sementara Clay masih harus sabar tentunya. Ini kesabaran yang dibawakan sama Araki Hoshi. Mereka nungguin momentum. Dan bahkan ini momentum yang bisa dimanfaatkan oleh Albert. Kali ini Phantom Execution ke arah belakang. Dan bahkan ada harga juga. Connect ke Albert kali ini langsung tembak flat. Mengarah ke arah seorang formation meskipun ada tondo sapi tidak berlangsung lama. Momo masih mau lebih mencari kompensasi kali ini. Dan bahkan Clay-nya yang ditumbangkan. Sementara Sin masih bisa mundur di area mid. Pertukaran 1 untuk 1. Tapi ternyata di area bawahnya masih mau lebih. Bakal coba ditumbangin dari seorang Ciku guys. Masih ada satu buah guys. Bahkan diselamatkan oleh seorang Yums. Lihat heal-nya. Blessing of Food-nya save dan day.
lagi dari seorang Yus menyelamatkan seorang Ciku, guys. Iya, tapi ini bahaya lihat karena turret dia remitnya sudah diamankan oleh tim Todak dan kita akan melihat turtle dari Samsung Galaxy A sedia Albert tiba-tiba keculik saja di area mid setelah ada sergapan yang cukup tepat dari Formace dan juga Moon. Oke, Goni, kali ini kita bakal lihat dulu di mana dari Arkeosi sepertinya tidak akan mendapatkan turtle ya. Iya, Albertnya tadi apa sih nggak ada purple buff? Dan jadinya mungkin lagi berotasi defense, tetapi tampaknya terdangkap oleh teman-teman dari Todak. Untuk saat ini cukup pasif, tetapi kalau kita lihat dari goldnya memang leading dari Todak. Bahkan turret di atas akan segera dihancurkan. Benar-benar dari Bang Sintu sendiri. Lihat dari R7 tertangkap begitu saja. Noko straight telah dikeluarkan, bakal coba dibalaskan. Tapi ternyata dengan ada blessing, kali ini membuat seorang Yums berhasil bertahan hidup. Informasi tadi diberikan, Albert sudah tahu tidak ada satu buah ultimate dan bahkan Yums Wararikoi coba fokus dapatkan satu. Sama-sama tadi dikeluarkan dan satu orang Ciku, guys, kali ini masih selamat dan tidak bisa terlalu lama. R7 uppercut yang dilakukan berhasil mendapatkan 2 poin dari bottom lane. Sedangkan Bang Sin, lihat dia nggak bisa pulang, maunya digoyang. Ini saatnya dia untuk melakukan buying time. Setidaknya at least memberikan sedikit waktu untuk para kawanan mendapatkan satu buah turret dari bottom lane. Iya, ada pertukaran itu turret yang bisa didapatkan oleh tim Araki Hoshi. Namun kehilangan Sin tentunya bukan hal yang baik untuk Araki Hoshi karena kita tahu Aldous butuh pasifnya. Aldous butuh banget item kali ini. Bahkan udah ada Thunderbolt juga di tangan seorang Sin untuk itemnya Goni. Yes, 2 NOD langsung di-secure. Vin dan juga Clay nggak pakai lama first item NOD untuk benar-benar secure the lifesteal atau regeneration dari teman-teman Todak. Tetapi di bagian bawah Pakito mendapatkan solo kill. Oke, one by one situation. Kali ini berhasil ditumbangkan oleh R7 mengucar. Iya, kita ngeliat juga bahkan dari Moonnya udah mendapatkan satu item slow yaitu Ice Queen One yang akan menambah efek slow juga dari seorang Lilia kali ini. Tapi Albert lihat langsung ada Papi Vovi menghargai connect ke arah seorang Albert dan bahkan Albert mengincar ke arah Blackline. Tapi ternyata R7 masih bisa memberikan mereka dengan cukup baik. Moon mencoba untuk bertahan dengan ada Black Stitch dan bahkan coba dikejar dengan benar-benar meyakinkan dari tim Todak. Ngajak ke arah R7 dan bahkan dengan satu buah Tron Rose dari Formace masih bisa untuk membalikan keadaan. Tapi ini bakal jadi PR kalau misalnya Araki Hoshi mereka nggak bisa tumbangin Yumsnya di area belakang. Berbahaya. Albert bakal dipancing. Kali ini purple buffnya benar-benar bakal coba dirusin dan mencoba di reset kembali. Formace tidak mau tinggal diam. Albert dengan satu bar retribution berhasil diamankan. Ini akan membuat Araki Hoshi kembali menetralkan keadaan yang dia miliki. Tadinya jujur keadaan tidak di tangan Araki Hoshi dengan adanya beberapa orang di tangan Araki Hoshi pit dari purple-nya, tapi Albert dengan tenang relax berhasil mengamankan satu buah purple buff. Araki Hoshi still survive kali ini. Iya, dan yang penting dari Albertnya masih bisa dapetin purple buff dan gak keculik lagi kali ini. Tapi Albert bakal coba untuk mengincar ke arah Ciku yang diincar menjadi prioritas target untuk tim RRQ. Dan bahkan Ciku masih bisa di-heal kali ini, masih bisa di-backup oleh seorang Yum. Tapi ternyata Sin berada di lini paling depan setelah dia mengejar dengan CSP. Tapi ternyata Terus Offlane bakal coba dibuka oleh seorang Albert dengan bantuan harga dari seorang Finn. Belum ada yang tumbang dari tim Todak karena masih ada healing yang membantu memberikan coveran yang sangat amat baik untuk tim fight-nya tim Malaysia kita. Oke, Bang Sin mencoba untuk bertahan di dari Peter Execution yang berhasil kabur. Bang Sin, lihat ganteng doang jago decoy. Kali ini kita lihat R7 memilih untuk mundur. Wind of Nature telah dikeluarkan oleh seorang Ciku, guys. Selamatkan kembali Albert. Masih ada satu heal. Pipin. Again save the day dari tim Araki Hoshi. El Capitan benar-benar mengerikan Goni. El Capitan mengerikan dan yes, Todak kali ini masih mengontrol yang namanya pertandingan. Tetapi kalau kita lihat dari segi gold nggak gitu beda jauh, yang berarti apa? RRQ Hoshi tentunya dengan support kalian masih bisa mengembalikan pertandingan ini. Dengan lagi dan lagi Estes healingnya sangat-sangat annoying. Ya benar banget, ini bakal jadi PR yang cukup berat sih RRQ Hoshi. Lihat Albert bakal coba diacak-acak tapi ternyata R7 yang tumbang di tangan seorang Ciku. Masih mau lebih Moon, masih punya masih punya Black Shield tapi Tempest of Blade mulai dibuka oleh Albert kali ini, tapi bakal coba dipukul mundur. Lagi-lagi gak punya jawaban gimana caranya mereka nge-stop pergerakan dari tim Todak yang selalu coba agresif nge-push dengan adanya Lancelot di tangan Formace dan apalagi Yams yang selalu memberikan healan juga. Gila, the real definisi tahan under pressure. Tapi kali ini lihat dengan adanya Estes, para pemain dari tim Araki Hoshi mereka terpressure. Ini inhibitor turret dari tim Araki Hoshi udah tersenggol dan bahkan lihat 5 turret
udah diamankan oleh Todak. Tim Araki Hoshi benar-benar harus membawa game ini karena late game Bang Sin akan bersinar di sana nanti. Iya. Tapi jangan lupakan ada Ciku dan juga Moon yang akan benar-benar memberikan damage yang sakit. Dan selamat datang Bapak Lot yang terhormat kali ini di Lane of Dawn. Oh ya, yang mungkin bisa dilakukan sama Arceus sekarang adalah mereka coba untuk split push, mainin laningnya dulu biar Todak ke distract dan bahkan mungkin sibuk untuk nggak nge-push ke arah base Arceus Hoshi Gon. Oh, Wind of Nature sudah diamankan oleh Kari lagi dan lagi untuk menetralisir penyerangan ekstra sedikit sustainability 1 detik. Tapi kita lihat Golden Staff juga diamankan. True damage dari Endless Battle dan juga pasifnya. Ini benar-benar Sin harus perhatikan karena semua dia juga masih build defense. Yang berarti apa? Benar-benar meleleh kalau misalkan Sin tidak diberi coveran. Yes, benar banget. Ciku dikasih farmingan again and again. Seperti yang kita tahu ya. Dimana ini benar-benar sedikit sulit untuk menumbangkan ke arah backline dari tim Araki Hoshi. Ini agak sedikit berat karena burst damage yang diberikan dari magicalnya tidak bisa sampai ke arah belakang. Bahkan dari Clay itu sendiri tidak bisa melakukan inisiasi seperti biasa. Mencoba dibalikan ke arah satu barrier retribution diamankan dan Formis berhasil mendapatkan Link. Link tanpa purple buff bagaikan aku tanpa kamu. Tapi untuk Albert apakah itu akan tetap efektif? Lihat, R7 is coming. Albert tanpa purple buff menuju ke arah belakang. Oh ternyata purple tetap diamankan oleh seorang Albert mencoba mendapatkan satu buah Ciku di bawah sana. Tapi ditahan. Sini ada Table Complex. Sini is coming. Satu hantam pada tubuh. Tinju dibahas Tinju. Bangsin berhasil mendapatkan bengkel kill dari Formes. Double kill. Looking for triple kill. Tapi ternyata bengkel ke arah belakang. Knockout strike-nya. Tanpakan flicker. Moon masih berhasil diselamatkan. Momo tidak mau tinggal diam. Meta execution dihindari. Satu dan Formesnya yang bakal hilang ditinju. Bangsin kali ini masih bisa menghindar. Pancer ke arah belakang. Dan one last hit. Tinju dibalas Tinju. Oh, dan bahkan lihat Momo tidak bisa untuk membackup Formes karena Sin udah mulai dapetin power spike-nya, dia udah mulai dapetin pasifnya juga. Meskipun harus kehilangan Lord, tapi ini masih bisa ditahan untuk Araki Hoshi. Dan Sin datang sangat amat tepat waktu dengan chase speed-nya. Dan kali ini masih Lord yang pertama, Araki Hoshi mereka bisa reset lagi, coba dapetin pasifan lagi untuk Sin kali ini. Dan bahkan kalau kita ngeliat R7 berkali-kali itu backupan yang bagus banget gue nih. Wow, kita lihat respray-nya tentunya dipersembahkan oleh Samsung Galaxy. Dan ini lurknya oke, diambil teman-teman Todak. Tetapi lihat tim fight-nya, Finn meskipun hadir, Ciku menjadi target utama dan langsung di take down setelah itu. Duet antara R7 dan juga Sin benar-benar meng-outplay 3 member dari Todak. Dan itu benar-benar pertahanan yang luar biasa. Tapi sayangnya tadi Albert gak sempat gunain Tempest of Blade-nya. Dia jadi harus ditumbangi. Tapi lihat Albert di depan sana mencoba untuk one by one situation. Ternyata terlalu sakit damage-nya. Bang Sin is coming. Langsung menuju ke arah seorang Ciku. Gak boleh apapun yang terjadi. Bahkan Ciku ditumbangi begitu saja. 2 hambatan. Albert still survive. Mencoba untuk kabur. Bang Sin versus everybody. Mencoba dijemput. Clay murid Bang Sin akan datang. Dan Bang Sin dijemput. Clay murid Bang Sin menjemput Bang Sin. Deden from Bogor save the day. Wow, dan bahkan lihat tarik ulur yang dilakukan oleh Albert dan juga Sin. Dia tahu Sin udah mulai bisa ngebantu tim fight-nya. Meskipun gak dapat purple buff dari Albert kali ini, setidaknya Araki Hoshi mereka pun tidak kehilangan member. Hanya Ciku yang menjadi target prioritas dari Todak. Dia tahu seberapa sakitnya betul damage dari seorang Ciku. Dan bahkan mereka gak peduli sama Formes, mereka gak peduli sama Momo. Dan lihat masih mau dipaksa tim fight-nya. Di area mid kali ini ada Hardcore juga yang connect ke arah seorang Albert. Dan bahkan Clay-nya masih coba untuk menjemput, tentunya masih ada Guiding Wind, tapi ternyata bakal coba dipaksa tim fight-nya Albert mengarah ke arah seorang Formes. Formes yang dituju dan bahkan dia bersombrat dibuka begitu saja. Albert lagi dan lagi tarik ulur, dia mundur, Sin-nya maju dan bahkan ada satu geprekan dari seorang Sin meluluh-lantakan semua pemain dari Todak di area mid dan masih mau lebih ternyata Oji. Oh my god, Bang Sin masih berhasil selamat. David turretnya ternyata rekontastas setelah dikeluarkan. Lihat Albert, Link tanpa purple buff, nggak masalah, masih bisa bermain, masih bisa berjoget. Tandanya ini seperti kata Ciku. Lihat ternyata dikeluarkan. Momo kali ini tidak bisa berbuat banyak. Dan Ciku pernah bilang, atau siapa ya lupa. Gimana? Link itu dibuat oleh Mobile Legends untuk Albert. Oh iya, aku juga pernah baca. Ciku bukan sih? Dan aku juga lupa sebenarnya siapa. Tapi kali ini lihat Albert bakal coba untuk ngedapetin purple buff yang sudah dicuri. Dan masih bisa diamankan purple buff-nya di tangan Albert, anak kemani. Dan bahkan lihat Momo mencoba untuk menghadang R7 di area mid. Masih bisa di defense untuk turret mid-nya. Tapi lihat Araki Hoshi, mereka udah kantongin 4 turret. Mulai mengejar perlahan demi pasti Goni. Kalau kita ngelihat itemnya Malefic Roar dari R7 sudah jadi, bahkan dari Sin juga udah jadi. Tentunya dengan Zen, oke, item defense-nya semua, tetapi dengan Malefic Roar
penetration itu yang harus benar-benar jadi PR diperhatikan oleh teman-teman Ciku dan kawan-kawan. Karena apa? Ya. Oke, punya Win of Nature, tetapi ada stunnya. Dan itu benar-benar PR terakhir Ciku kena karena stunnya. Dan udah deh kita lihat ke 2 menit selanjutnya. Oke, kita tentunya tanpa ada makanan nggak bakal seru untuk nontonnya. itu. Iya, benar Jangan lupa banget. untuk pakai entry Indo Pride. Kalau ada orang setengah siluman. Kalau ini Albert setengah hik. Langsung ada satu pakai Guiding Wind ke arah depan. Ada mau depan sana, mau coba dipasang tapi lepas. Sampai benda tumpul. Masih mau lebih. Ciku nggak boleh pulang. Mau jadi goyang. Tempat toplet dan Ciku harus hilang. Albert berhasil menggocek dipakai dengan Guiding Wind. Lihat dikumpul. Semua berkumpul. Pas Pambers kali ini membuat Albert tidak bisa disentuh. Bahkan Bangsin memberikan damage yang luar biasa. Momo sekali geprek. Albert sudah hilang. Satu buah mid turret terus didapatkan Guiding Wind ke belakang. Momo nggak bisa bertahan. Bangsin mau lebih mendapatkan inhibitor turret yang mahal. Akan mau coba di one strike push tapi tenangnya tidak. Nampaknya pasukan dari area Hoshi bakal fokus ke arah belakang. Albert jangan sampai dikeluarkan. Tidak ada satu papetan execution yang berhasil menyamakan nyawa dari Formi. Oke, kali ini bakal reset, harus mundur terlebih dahulu, tapi ternyata akan dikasih mundur. Mau coba Falling Star Moonnya tumpang di tangan R7, dan bahkan lihat Clay-nya masih coba untuk tarik ulu dengan Guiding Wind kali ini. Bakal coba dikejar, Momo nggak mau kasih kesempatan dari Arkeoshi untuk pulang, tapi lihat R7 terlihat kuat di area depan. Sustain banget fight-nya untuk Arkeoshi, dan kali ini lihat Formis mencoba Tonrus mengusir pergerakan dari Arkeoshi yang mendominasi kali ini jalannya pertandingan di menit yang ke-16. Dibalikan semua keadaannya, dilululantakkan pergerakan dari Todak, benar-benar dihancurkan dari backline-nya. RRQ Hoshi fokus menuju mendapatkan satu batu dan lihat recall tas-tas yang dilakukan oleh tim RRQ Hoshi. R7 berhasil memancing keributan kali ini. Ini tandanya mental para pemain dari tim RRQ Hoshi, mereka sudah up benar-benar. Mereka percaya diri untuk kali ini bisa mendapatkan game dengan Lord yang terakhir harusnya kali ini. Betul, hashtag Indopride, hashtag FIFARQ, langsung kita kumandangkan di kolom komentar. Satu Malefic Roar di tangan anak muda yang aku bisa bilang ini Albert benar-benar bisa dapetin momentumnya. Dia udah confidence banget, dan bahkan dengan bantuan hard guard-nya Finn, dia nggak ragu untuk nge-push ke area backline-nya. Ciku tumbang sampai 5 kali, dan bahkan mereka nggak peduli sama SS yang mungkin kita agak sedikit takut dengan slow-nya. Tapi kali ini lihat Lord-nya udah mencoba untuk masuk ke area base-nya Uji. Yes, bener banget. Albert sudah dirasuki oleh seorang bebek-bebekan. Bahkan di belakang sana, fokus ke arah turret. Coba mendapatkan satu buah PTP ke arah belakang, tapi ternyata berbuat panjang. Satu buah telah diamankan. Albert mundur ke arah belakang, fokus ke arah base-nya. Tapi tak kontak, R7 terkena damage cukup besar dari damage turret. Tapi Albert tidak mau dive lagi. Tidak ada lagi damage open. Firman harus ubah. Sentuh telah didapatkan. Dari belakang, dari belakang. Ciku, what are you doing? Masih ada Win of Nature, tapi lihat Play terbang menuju ke angkasa. Tak terhentikan. Do infinite and beyond. And beyond tentunya. Dan kali ini meskipun harus kehilangan Sin Arkeoshi, mereka bisa menolakkan pertukaran ke arah Formis, dan lihat Super Minion yang mencoba untuk masuk ke area base kali ini. Divine Glaive di tangan seorang Moon, apakah masih bisa buying time dari Todak sendiri? R7 mencoba untuk ngejab ke arah Momo, dan kali Falling Star bakal coba dibuka dari seorang Momo sendiri. Kali ini Clay bakal coba untuk nahan juga di area depan. Lihat seberapa tankinya tim fight untuk tim Araki Hoshi. Finn yang maju dan mundur dengan leluasa, dan bahkan Albert kali ini dia bakal coba split push terlebih dahulu. Dia nungguin Formis. Apakah Formis yang bakal keculik? Tapi Momo ternyata yang bakal coba untuk ngebuka. Lihat tas dari tuan muda Albert. Anak kembang kali ini pede dengan semua item yang sudah dia punya di menit ke-18 kali ini. Tapi permasalahannya, ketika Sin udah buka chase fate, tentunya ini Ciku mungkin bisa jadi prioritas utama. Tapi permasalahannya, kita tahu seberapa kuatnya Todak juga dengan Momo. Formis juga yang bisa ngincer ke area belakang. Memang sebenarnya menit ke-19 Lancelot damage-nya udah fall off. Betul sekali. Tapi ingat, yang menyebalkan dari Todak adalah slow effect dari Moon dan juga Yaps. Oke, Goni, bagaimana nih Goni menurut Goni? Nah itu dia, kalau misalkan kalau dilihat dari situasi RRQ masih ngepres. Tentunya 3 inhibitor sudah hancur, tetapi mereka dari Todak masih ada kesempatan. Mereka harus pilih-pilih tim fight-nya. Oh, tapi ternyata Moon kali ini terperangkap. Ghost Strider keluarkan, tidak ada lagi Black Juice. Ultimate juga udah harus hilang, dan bahkan satu poin. Yang berhasil tumbangkan. Albert percaya pribadi langsung tembak sampai ke arah belakang dengan satu bebek
meremehkan. Membuat Albert still survive dari seorang pimpin El Capitan. Di arah tengah sana, minion masih bergerak. R7 kali ini berhasil melakukan clear minion. Setidaknya at least aman untuk Lihat para Sin. tim Anarchy Hoshi. Lihat Sin mencoba untuk nge-push, kasih distraction tentunya di area bawah. Dan bahkan kali ini Todak mereka nggak berhasil untuk straight push ke area midnya. Karena ini udah nggak ada inhibitor turret dari Todak. Super minion bisa masuk dengan cukup mudah ternyata, dengan cukup cepat. Dan Albert lihat dia masih bisa makanin jungle dari tim Todak kali ini. RRQ Hoshi meskipun terlihat terkadang ada satu yang keculik, tapi mereka masih bisa disiplin mainnya. Mereka masih bisa konsisten juga ngejaga tempo permainan dari RRQ Hoshi. Dan kali ini menit yang ke-20. Ingat, late game bisa jadi game siapapun. Yes, bener banget. Bahkan dari Bang Sin itu sendiri kita nggak tahu stacknya udah ada berapa ribu ratus juta miliar ya kan. Nah, itu satu kali geprek langsung hilang. Moon! Lihat, one combo from R7 again and again. Kali ini Moon harus respect bener-bener walaupun dia punya Black Juice. Bener-bener harus berhati-hati kali ini Momo-chan. Bener banget, apalagi kali ini kayaknya Albert udah siap buat team fight-nya. Ada chase speed di tangan Sin, tapi sepertinya RQ apakah mereka mau cari momentum dulu atau mereka mau langsung ngamanin lot yang ketiga kali ini? Karena tipikalnya RQ Hoshi adalah mereka biasanya culik satu persatu sebelum Lord muncul. Tapi kayaknya lihat pick viewernya 2.500.000 kali ini buat teman-teman yang lagi menonton. Tentunya terima kasih atas dukungan kalian. Tadi kita ngeliat RQ Hoshi, mereka lagi dapetin momentumnya. Mereka bisa dapetin Lordnya dengan cukup bebas tanpa adanya kontes yang bisa dilakukan oleh Todak. Karena Sin gak perlu untuk ikut join team fight, gak perlu untuk join di area rivernya. Karena dia cukup perlu kasih distraction aja. Yes, bener banget. Karena Sin sendiri balik lagi. Dia sangat-sangat mudah untuk datang kapanpun, dimanapun. Dan tentunya untuk siapapun, Goni. Nah, bener banget. Todak mereka menyadari, oke, kita main defense aja. Yang akan dilakukan oleh Todak apa? Bermain responsif. Ya. Sementara mereka mengharapkan apa? RRQ yang melakukan inisiatif. Dan kalau misalkan RRQ melakukan inisiatif yang salah, itu bisa bencana buat tim RRQ. Alright, Bener Goni. banget. Tapi lihat, ini udah mulai mendekat dari para wave-nya. Dan bahkan minionnya aja damage-nya terlalu sakit. R7 di depan sana. Seorang diri sepertinya terpisah dari para kawanan lainnya. Albert is coming. Menuju ke arah depan. Menuju ke arah base-nya. Bakal coba ditahan di arah tengah. Albert gak peduli dengan kill-nya. Tapi lihat coba dibalaskan keadaan. Lihat langsung Bang Sin menuju ke arah base. Gak peduli apa-apa terjadi di depan sana. Bang Sin ingin menang. Bang Sin tapi coba dihilangkan. Lihat base-nya. Oh my God. Semua hilang. Wipe out kali ini. Mencoba dibalikan ke tapi ternyata memilih untuk mundur. 4 hilang. Ini bencana. Hampir terwipe out. RRQ Hoshi. What happened? Oh no, terlalu maksain untuk langsung push ke area base-nya. Dan bahkan menyisakan Clay sendirian. Ingat, ini 38 detik untuk Sin bisa respawn. Tapi lihat, dari Formis dan juga beberapa pemain dari Todak, mereka udah langsung straight push ke area mid-nya. Menuju ke area base dari tim RRQ Hoshi. Apakah ini bakal jadi comeback? Clay, apakah masih bisa ditahan? Kali ini dia harus benar-benar straight push. Dan bahkan sekali kita coba di-connect kali ini. Tapi ternyata Winter Transition mencoba save the day. Oh no. Tidak bisa. Hanya satu blunder saja dari RRQ Hoshi. Dan Todak bisa mengembalikan keadaannya dan memaksa di game yang keempat. What epic comeback from